Berasnya kosihi kari. Ya memang meneliti itu nggak bisa cepat. Kata Konghucu, ibu lai step by step tatau mutiti akan sampai. Nah, mari kita teliti terus dan kita harus meneliti dan melihat apa yang kita perbuat. Teliti buat capaian, kemudian dievaluasi. Nah, sekarang kita mengevaluasi persiapan pangan, alhamdulillah bisa mencukupi dan kesediaan cadangan terpenuhi. Inilah yang harus kita syukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya menyampaikan 6 bulan yang lalu pada bulan September tatkala pergelangan Syekh patah. Terhitung dari tanggal itu sampai dengan hari ini 6 bulan. Secara sudah kembali. Namun secara kekuatan belum bisa sujud dari i'tidal kemudian sujud, belum bisa. Mengapa? Karena badan saya harus disangga dengan 2 tangan. Kalau 1 tangan saja nggak bisa sujud, nggak bisa i'tidal. Nah, maka tatkala i'tidal terus sujud, saya duduk. Kemudian setelah sujud bangkit ke i'tidal lagi, ke rakaat lanjut juga nggak bisa. Belum bisa nahan sebelah. Nah, mudah-mudahan ya nggak lama lah. Nanti rukuk sujud bersama-sama. Itu 1. Tinggal memulihkan kekuatan dan mengembalikan kemampuan tangan menggenggam. Sekarang belum menggenggam, menggunggum. Belum masih U. Bagus, alhamdulillah. Sudah tidak ada masalah. Hanya belum bisa sujud langsung dan bangun dari sujud kepada i'tidal langsung. It's no problem. Kita lanjutkan. Saudara-saudara, setahun yang lalu, bulan yang sama, tanggal tidak berapa beda, kita umumkan hari panen raya. Panen musim rendeng kalau bahasa Jawanya, musim penghujan kalau bahasa Indonesianya. Di bulan 3, tanggalnya dulu 15, sekarang tanggal 7 sudah mulai panen. Biasanya sampai penghujung bulan 3 ini. Dulu, tahun yang lalu kita tingkatkan target keamanan pangan dari sisi ketersediaannya. Kita tetapkan ketika itu kalau ingin aman pangan itu, ketersediaannya harus 150% dari yang akan dimakan atau yang akan dikonsum. Beras yang dikonsum untuk kampus saja di luar anggota koperasi itu 1.200 ton. Mungkin lebih, mungkin kurang, tapi acuan nasional itu 1.200 ton. Apa hitungannya? Itu
0,12 ton per tahun. Dikalikan jumlah konsumen yang harus dijaga pangannya, yaitu 10.000. Kampus ini pelajar, guru, eksponen, dan karyawan 10.000. Maka menjadilah 1.200 ton. Itu kalau dikonversi kepada gabah, itu kita kalikan atau dibagi, ya dikalikan persentase. Gabah keringnya menjadi 1.200 dibagi 0,62 atau ya coba berapa itu? 1.200 dibagi 0,625 kali 100, 1.900 berapa? 1.900 sekian ton. Salah itu. Walaupun pakai IT salah. Ini enggak rasional. Artinya 1.900 sekian ton dibulatkan pada 2.000 ton. Kemudian cadangan 6 bulan. Maknanya kali 1,5, 3.000 gabah kering giling. Maka kita akan bisa tenang, tidak ngantri. Coba bayangkan kalau kita tidak punya stok pangan, ngantri untuk 10.000 mencari beras harga murah sambil tidak berkualitas, bagaimana muka kita? Maka alhamdulillah muka kita ya ada di wajah kita, karena kita bergerak mempersiapkan pangan, bagaimana untuk mendapatkan 3.000 ton setahun. Nah, mari kita hitung sekarang. Pagi tadi saya kontrol daripada Istana Beras untuk mengetahui stok gabah kering giling sebelum atau tanpa dihitung hasil panen. Itu masih 840 ton. Itu setara dengan beras kali 62,5%. 525. Itu kurang lebih 5/4 bulan. Nah kan? Tepat kan itu? 5/4 bulan kurang sedikit kepada 6 bulan. Nah, maka kita masih punya stok aman. Belum ditambah daripada panen. Panen nggak usah kita hitung dulu, nanti las kita hitung. Tahun depan lagi. Mungkinkah kita panen yang sekarang ini bisa memenuhi 3.000 ton? Insya Allah mungkin. Kalau panen raya ini bisa mencapai kurang lebih 2.000, maka nanti ditambah sadon atau gadu itu 50% stok daripada cadangan, maka akan 3.000 ikut daripada perhitungan tahun ini. Kita bisa mencapai cadangan pangan kita 18 bulan terpenuhi, kurang sedikit saja. Tidak sampai kurang 1 bulan. Artinya kita punya persiapan cadangan itu 5 bulan 1 pekan. Andainya Indonesia itu bisa begini, tidak geger antri beras. Masa zaman dulu petani kok ngantri beras?
memalukan. Jangan pernah memalukan kita. Sebab apa? Ajaran Tuhan Yang Maha Esa, al-haya minal iman. Malu itu bukti percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau tidak punya malu, itu Tuhan Yang Maha Esa di atas. Gak ada artinya. Ngimpot terus, ngantri terus, mahal terus, rakyat ngantri terus. Di mana malu kepada Tuhan Yang Maha Esa? Dasar negara yang pertama. Orang dua isin. Apa bisa? Bisa. Kita saja bisa kok. Nah inilah teori kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yang kita jalankan dia begini ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan terus bermusyawarah. Jangan ke bidang lain dulu. Bidang pangan diatur secara kerakyatan seperti ini. Apakah kita sendiri yang menggarap? Kerakyatan itu jangan hawak. Apa itu hawak itu? Bahasa Indonesia. Jangan serakah. Kalau sudah serakah, itu dari hulu ke hilir di tangan sendiri, monopoli. Rakyat diajak bersama-sama. Maka 120 petani yang kita ajak menggarap tanah kita, itu juga sejahtera. Kita tanya berapa harga beras di warung. Saya tidak pernah membeli beras. Dari mana? Dari koperasi. Loh, kalau nanti semua rakyat itu seperti itu, itulah ekonomi kerakyatan. Kenapa petani menggarap? Karena tidak punya lahan. Zaitun punya lahan, garap. Kuat berapa hektar? Kalau di sini biasanya bau. Kuat berapa bau? Orang di modal, Pak Syekh, gampang modal itu asal kamu bertanggung jawab. Jangan seperti yang di atas sana, kita bayar pajak, hasil pajaknya banyak yang ditilep. Untung kita ini masih sadar ketuhanan Yang Maha Esa, ora oleh bohong. Bayar pajak terus, yang nilep terus, ya nanti tinggal merekes saja itu. Nah, itu kerakyatannya. Yang bertani kita beri kesempatan, punya hasil. Mengapa punya hasil? Karena dia mengerjakan. Kemudian bibit kita siapkan. Kemudian saprodi lainnya kita siapkan. Tanpa dipungut bunga. Ekonomi kerakyatan itu nggak pakai bunga. Pakai hasil bagi hasil. Itu ekonomi kerakyatan. Setelah dipungut daripada modal ditetapkan harga pupuk sekian, kamu cek di mana-mana, iya sekian. Harga bibit sekian, yang bagus, yang jelek jangan dipakai, hanya sekian. Terus semuanya, traktor dan lain sebagainya disiapkan. Makanya petani kita yang kita himpun di dalam P3KPI, petani paguyuban, petani penyangga ketahanan pangan Indonesia, boleh dikatakan tidak tidak memalukan. Punya hasil cukup bagus. Untuk kita, karena semua hasil yang diambil, yang dihasilkan setelah dibagi dua, petani menjual ke kampus. Berapa harga? HPP. Harga apa? HPP itu harga dari pemerintah lah. Harga patokan pemerintah. Kemarin dipatok 24.200. Kok seperti yang garap saja? Pemerintah kok bisa menetapkan harga? Nggak boleh. Dolar saja nggak ditetapkan. Hari ini 15.600, besok 16.000 juga nggak apa-apa. Mengapa beras petani dipatok? Dan Bulog nggak mau beli. Maka kita tidak matok. Padimu ini kadar airnya sekian. Sedangkan yang ditetapkan adalah 22 kering panen. Maka harganya sekian.
Oke, kita nggak tetapkan. Kualitas yang ditengok, kekeringan yang ditengok, kemudian ditanya menggunakan apa pupuknya. Ini. Itu cara kita dan berhasil dalam tanda petik. Artinya kita tidak ngantri beras, cari yang murah. Nah, berhasil kan? 1 tahun 5/4 bulan. Nah, maka kepada manajemen Istana Beras yang menggiling mulai sekarang tidak boleh menggiling panenan baru. Gabah yang digiling adalah gabah yang dalam silo yang kurang lebih 5 bulan itu habiskan dulu. Dan silo dikontrol ulang. Apakah masih bisa mempertahankan kualitas gabah? Jadi jangan diisi. Silo jangan diisi, habiskan dulu. Nah, terus baru nanti setelah itu diisi. 5 bulan cukup untuk menata ulang silo kita. Kemudian penggilingan itu ada 2. Jangan dicampur antara beras lama, gabah lama dengan gabah baru. Pisahkan, menggilingnya pisahkan. Beras yang dikirim keluar, anggota koperasi dan lain-lain yang jumlahnya banyak, ambil dari padi baru. Supaya warga kita bisa menikmati padi baru. Saudara-saudara, ini miniatur. Kalau ingin Indonesia ini menjadi surga beras, ya caranya seperti ini. Artinya punya stok 6 bulan dari panen pertama ini. Nah, kemudian cuci gudang nanti. Ini katakan ini Indonesia besar. Cuci gudang yang 6 bulan ini diekspor. Karena punya stok lagi. Jadi cuci gudangnya, ekspor saja. Kan bagus itu. Nah, mudah-mudahanlah nanti ada yang bisa ngatur seperti itu untuk Indonesia Raya ini. Supaya betul Indonesia tanah yang kaya, gimana? Tanah kita yang mulia, di sanalah kita berdiri untuk selama-lamanya. Kan begitu toh? Tidak. Untuk menetapkan pangan 1 tahun dengan keamanan 6 bulan penambahan stok tercapai. Sekarang mari kita meningkat. Seperti apa kualitas beras yang bagus menurut lidah internasional? Kalau kita kan hari ini lidah ER64. Terus apa lagi? Ciherang, apalagi? Nah, mari kita masuk kepada lidah internasional, kepada karbohidrat yang namanya beras. Cara menengoknya gampang. Masuklah ke supermarket. Ya kalau mungkin di Indramayu nggak ada, ke Jakarta. Cari beras yang enak dan bagus untuk kesehatan. Orang menunjukkan Koshi Hikari. Nah, beras namanya Koshi Hikari. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan itu dan terus dalam penelitian sekarang. Penelitian pertama dari 8 on menjadi 800 kilo. Kemudian sekarang menanam 5 hektar. Nanti dicari yang terbagus lagi, dikembangkan lagi. Nah, kita sudah punya stok beras internasional rasa dan harga itu
hektar. Bentar lagi panen. Las bulan ini panen. Nah, nanti kita kembangkan lagi. 5 hektar. Jangan-jangan nanti kita nanam beras yang bagus ini, Koshi Hikari ini, 150 hektar saja sudah bisa mencukupi kampus. Tapi kalau kampus ini dikasih beras Koshi Hikari, nanti makannya tambah gembul. Ya, untuk semua lah nanti. Dan kita terus meneliti. Sekarang kita buat petak penelitian 100 petak. Satu petaknya 6 kali 4. Ini untuk mengembangkan. Koshi Hikari itu beras yang tipe jenis Japonica ini, yang beras bulat. Itu pulen tapi tidak ketan. Dan mengkilap tapi tidak ketan. Kita makan seberapa saja kuat. Dan bagus. Menurut nilai pangannya. Kalau ini nanti berhasil, saya ingin mengembangkan 1 butir gabah itu menurut teori ilahi habba ambatat sab'a sanabil, keluar 7 malai, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, 1 malai 100 bulir. Namun Tuhan Yang Maha Esa memberikan isyarat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pada siapa saja yang dikehendaki. Siapa yang akan dilipatkan? Wa ma tasyaun illa ayyasha Allah. Orang yang mau. Pasti Allah mau. Maka kita mau, mudah-mudahan Allah melipatkan. Dari 100 biasanya lipat 3. Kalaulah nanti sampai lipat 5 boleh. Atau lipat 7. 100 kali 3 kan 300. Nah, kemudian sab'a sanabil. Lipat 3. 21. Coba hitung. 21 malai. 21 kali 300. Dibagi 1000 kali 26 dibagi 1000 0,16, artinya 160 gram. Berapa 1 hektar? Ambil sisi setengah meter, setengah meter, setengah meter, setengah meter. 99 dibagi 0,3 berapa? Kali 99 dibagi 0,3 100. Nah, aman 0 kali 0,95. 5% kita hapus. 108 kali 0,95 berapa? Nah, sudah. 103.000 titik tanam dalam setiap hektar yang produktif. Kali 0,16 berapa? Nah, 11.000. Itu wallahu yudha'ifu liman yasha. Kita mau kan? Dengan penelitian tentunya. Fal yanzuril insan ila ta'ami. Telitilah bahan panganmu. Perintah itu. Wa ma tasyaun illa ayyasha Allah. Berapa kali lipat tadi itu? Menjadi beras berapa? Kali 0,625. 10 ton. Itu Koshi Hikari. Kalau dijual di pasaran umum $2. Itu dijual di
Cirebon, Jakarta malah kadang-kadang lebih 50.000 1 kilo. Jangan mahal-mahal. Kalikan 1,25. Kali 15.600. Nah itu harganya. Mengapa kita tidak tempuh? Biayanya 1 hektar kalau biasa itu katakan 15 sampai 20.000, kita lipatkan. Pupuknya jangan pupuk yang anorganik ansih. Maka ada pupuk yang bisa mendukung itu yang organik. Kita pelihara lembu, kita pelihara bebek. Jangan kita saja yang makan telur, padi dikasih telur. Nanti padinya lebih lezat daripada yang lezat. Nah ini saudara-saudara, mempertahankan pangan Indonesia itu ya mbok seperti ini. Ben orang ngisin ke, membuat wirang. Nang Indonesia kok ngantri beras iki lho ya apa iku? Kayak zaman pengen wae rek gitu. Dulu saya tahun 55 melihat orang kampung ngantri beras. Tapi tidak dari toko, dari koperasi, masih pantas. Ini dari toko. Isin. Al-haya minal iman, al-haya minal iman. Isin, Indonesia malu. Menteri Pertanian ikuti loh gaya pertanian di Az-Zaitun. Ini kan rakyat juga ini, yang mbok niru rakyat. Ojo niru importer. Nah, itu kan baru karbohidrat ya. Bagaimana dengan persediaan nutrisi yang bersumber daripada protein hewani? Kalau protein nabati sudah, tempe jangan tanya. Karena tempe membuat sendiri. Gonjang-ganjing kedelai kita tidak ikut. Karena kedelai selalu ada di kampus kita. Tempe tidak pernah terganggu. Tahu tidak pernah terganggu. Kecap tidak pernah terganggu. Karena kita adakan sendiri. Dan dibikin sendiri. Nah itu protein nabati. Bagaimana hewani? Hewani yang bersumber daripada ikan. Sekarang ikan tangkap. Artinya ikan laut. Itu pun kita pilih. Kalau ikan lautnya ikan teri memang bagus. Tapi susah membaginya. Nah, dipepes. Ada yang kebagian 100, ada kebagian 50. Banyak bumbunya, kurang ikannya. Nggak adil. Maka kita cari sumber ikan yang besar. Kita buat kapal tunda ditaruh di Indonesia bagian timur. Kita ambil 1 bulan 4 kontainer. 1 kontainernya 12 ton. Nah 12 bulan kan banyak kontainer. Nah, sehingga pangan kita sisi ikan cukup. Kita makan lebih daripada 40 kg per tahun. Telur tidak kurang. Tiap hari nggak anak-anak makan telur ini? Kalau nggak tiap hari, sepekan 3 kali itu ada. Daging tidak kurang karena kita punya ayam. Cukup kita makan, lebihnya dijual. Kalau ayam terus, bisanya hanya berkokok. Nah, kalau ikan terus, bisanya hanya melihat televisi Indosiar. Karena Indosiar lambangnya ikan. Nah, kita kepala banteng. Apa itu kepala banteng? Sapi. Daging sapi ada. Ya kalau enggak sebulan sekali, 2 kali. Daging kambing ada. Jadi alhamdulillah karena itu disiapkan sendiri.
Fal yanzuril insan ila ta'amihi. Telitilah wahai manusia panganmu. Anna sobabnal ma'a sobah. Bagaimana itu mendatangkan air. Ini tahun ini akan kekurangan hujan. Siap-siap. Mulai sekarang bagaimana mengatur irigasi tanpa ada hujan bisa mendatangkan air. Tahun ini konon menurut BMKG kurang hujan. Sumber air hujannya kurang. Jangan khawatir, waduk-waduk kita jangan bocor. 3.000 ton harus kita persiapkan air. Dan mudah-mudahan tahun depan dari 5 hektar kita nanam koshi hikari bisa menanam minimal 100 hektar. Tadi itu bisa mencukupi. Dan nanti koperasi kalau sudah ada koshi hikari tidak boleh makan beras impari. Berasnya koshi hikari. Ya memang meneliti itu nggak bisa cepat. Kata Konghucu, ibu lai step by step tatau mutiti akan sampai. Nah, mari kita teliti terus dan kita harus meneliti dan melihat apa yang kita perbuat. Teliti buat capaian, kemudian dievaluasi. Nah, sekarang kita mengevaluasi persiapan pangan, alhamdulillah bisa mencukupi dan kesediaan cadangan terpenuhi. Inilah yang harus kita syukuri. Kemudian yang kedua, saya mendapat telepon dari Pak Muldoko, Jenderal TNI. Beliau mengabarkan bahwa istri beliau sakit dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Beliau menyampaikan mohon doa bersamanya untuk kesembuhan ibu. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Amin. Mudah-mudahan Allah, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kesembuhan untuk beliau. Dan juga mendapatkan kabar bahwa mertua Pak Muldoko, artinya ibu daripada istri Pak Muldoko, wafat 2-3 hari yang lalu. Kita salat gaibkan nanti. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka!